Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan bahwa bercinta yang dilakukan suami dengan istrinya tanpa senda gurau, tanpa saling mencium atau mencium kedua mata istrinya, hal itu dapat mengakibatkan percekcokan dan perselisihan, serta mengakibatkan anak yang terlahir berwatak bodoh dan tumpul otaknya. Keterangan dalam kitab An-Nasihah diterangkan dalam hadis, ada pahala besar bagi orang yang menggauli istrinya dengan niat baik. Hadis dari Sayyidah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memegang tangan istri sambil merayunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis baginya satu kebaikan dan melebur satu kejelekan, serta mengangkat satu derajat. Apabila merangkulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis baginya 10 kebaikan, melebur 10 kejelekan, dan mengangkat 10 derajatnya. Apabila menciumnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis baginya 20 kebaikan, melebur 20 kejelekan, dan mengangkat 20 derajat. Lakukanlah dengan niat yang baik, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila suami berdiri untuk melakukan mandi junub setelah melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka tiada air yang mengalir pada anggota tubuhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dalam keterangan lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis kepadanya satu kebaikan dari setiap helai rambut yang terkena atau terbasahi air. Dalam sebuah kitab yang dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun, syahwat pria dan wanita adalah 1:9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada pria 1 nafsu dan 9 akal, sedangkan untuk wanita 1 akal dan 9 nafsu. Oleh karena itu, kebaikan dan kebenaran semua ada dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti, kita harus mengamalkan keterangan-keterangan dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan, apabila mau melakukan hubungan badan hendaklah didahului dengan senda gurau bersama istri, bermesra-mesraan dengan beberapa sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya memegang-megang atau merangkul, memeluk serta mencium pipi, perut dan semua anggota tubuh istri. Asalkan jangan sampai mencium kedua matanya, karena mencium kedua mata istri dapat menyebabkan perpisahan, dan jangan sampai melakukan hal itu dalam keadaan lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali di antara kalian melakukan hubungan badan dengan istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh hewan-hewan ternak. Sebaiknya kalian menggunakan suatu perantara. Ditanyakan kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan perantara itu ya Nabi? Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu mencium dan berkata-kata dengan bahasa yang indah-indah. Sebaiknya Anda melakukan dengan mengelus pipi sambil merayu sang istri dengan kata-kata yang penuh dengan kemesraan. Jangan sampai dilupakan faidah hal-hal yang demikian, bahwa sesungguhnya wanita cinta terhadap pria dan pria cinta terhadap wanita. Maka jangan sampai suami melakukan hubungan badan bersama istrinya dalam keadaan lupa dengan semua perantara itu. Dengan kata lain, jangan sampai suami sudah melakukan ejakulasi sebelum istrinya ejakulasi, karena dengan itu akan mengakibatkan keresahan pada diri sang istri. Misalnya, dengan merasa tidak puas. Setelah bersenggama, istri marah-marah kepada suaminya.
Dan tidak jarang pula dijumpai hal yang tidak senonoh terhadap suami. Harus diingat, dalam keterangan hadis, dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan bahwa suami diharapkan agar berusaha mulutnya menjadi sedap dan harum. Hal itu dilakukan agar menambah rasa cinta sang istri. Dan untuk sang istri sunahkan untuk berhias diri dan menggunakan wangi-wangian hanya untuk suaminya saja. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sebaik-baiknya wanita ialah wanita yang selalu menggunakan wangi-wangian dan bersih. Dan dalam riwayat lain dari Sayyidina Ali, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang harum baunya dan sedap masakannya. Disunahkan juga bagi wanita memakai celak pada kedua matanya dan memakai pacar pada kedua tangan dan kakinya. Adapun untuk laki-laki menggunakan pacar baik pada tangan atau kedua kakinya, itu hukumnya adalah haram. Dan apabila suami istri akan melakukan hubungan badan, disunahkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha suriyatan thayyibatan in kunta qadarta antakruja zalika min sulbi. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha besar lagi maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah istriku yang menjadi adanya keturunanku yang baik. Bila engkau memastikan keturunan itu keluar dari tulang rusukku. Di dalam kitab juga dijelaskan, apabila suami melakukan ejakulasi sebelum istrinya, maka sebaiknya suami dapat menahan sampai sang istri melakukan ejakulasi. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa syahwat itu ada 10 bagian. 9 bagian adalah bagi wanita dan 1 bagian lagi bagi laki-laki. Hanya saja Allah menutup wanita dengan perasaan malu yang sangat kuat. Dijelaskan juga, apabila istri telah melakukan ejakulasi sebelum suaminya, maka hendaklah suami mencabut zakarnya atau penisnya dari farji atau vagina, karena kalau tak dibiarkan akan dapat menimbul rasa sakit terhadap istri. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, berilah kerelaan istri-istri kalian, karena sesungguhnya kerelaan mereka adalah pada farji-farji atau vagina-vagina mereka, dalam arti dalam keberhasilan di waktu bersenggama. Dan disunahkan juga ketika suami telah merasakan akan keluar sperma dengan membaca doa, Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wasyirro wa kana rabbuka qadiro. Artinya, segala puji bagi Allah yang menjadikan manusia dari air sperma, lalu Allah menjadikan manusia itu punya keturunan dan keluarga. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam.